ini disalurkan kemana aja? Aku sih kerjasama sama koperasi, ada beberapa koperasi ya. Jadi dia bikin toko offline di beberapa hotel. Jadi aku kerjasama sama mereka. Terus juga ikut biasanya ada pameran, ada bazar gitu. Kayak aku kemarin pameran di Kartikasari gitu. Nah ini apa yang paling laku nih? Selain bikin tas, bikin apa lagi? Jadi kalau tas ini kan memang besar-besar ya Teh. Ada kelemahannya juga, dia agak berat. Jadi nggak bisa terlalu besar bikinnya. Jadi aku juga bikin. Jadi sedang-sedang gitu ya. Iya. Nggak bisa yang gede sekali gitu. Takut dalamnya berat, tasnya berat. Iya, kasihan juga orang yang megang nanti cangkep pundaknya gitu. Aku juga bikin gantungan kunci sih. Kalau gantungan kunci ini memang dari benang polyester gitu. Jadi gantungan kunci sama tas ya, iya, buat betul. yang sekarang ya. Iya. Nah kalau misalkan sekarang itu kan banyak juga yang pesan untuk nikah nih, buat buat apa namanya, kenang-kenangan gitu ya, kalau pulang souvenir. Udah ada yang pesan kayak gitu? Alhamdulillah udah Teh. Memang kalau souvenir itu tergantung, kita gantungan kunci juga ada 2 macam. Jadi dari kain sisa juga ada. Kita bikin model tassel. Nah itu biasanya yang paling banyak dipesan sama orang gitu. Iya kan, kadang-kadang bingung ya, udah banyak kenang-kenangan gitu apa gitu yang aneh, tapi benar-benar jadi kenang-kenangan dipakai oleh mereka gitu ya. Iya, betul. Nah ini kalau misalkan pesanan banyak terus waktunya terbatas, ada ya, udah ada teman-teman yang memang bisa bantu ya? Ada Teh, insya Allah ada. Iya. Nah ini tas-tas ini biasanya lebih banyak ke pribadi, selain tadi dititip-titipin, ada juga misalkan yang request secara pribadi gitu? Oh ada Teh. Memang misalnya dari warna, dari apa, bentuk. Biasanya karena ini bahannya sisa, jadi warnanya terbatas. Jadi biasanya kalau di pengepul itu aku datang ke pengepul tuh ngambil dulu banyak warnanya Teh, karena takutnya nanti warnanya udah nggak ada atau misalnya ada request. Jadi memang kita stoknya banyak di rumah. Jadi kalau misalnya ada request warna, request bentuk bisa sih. Gitu. Nah kalau gantungan kunci tadi dari apa? Dari benang polyester Teh. Itu juga gimana, sudah ada yang pemasoknya? Kalau polyester ini kan dia benang baru, jadi memang udah bisa ada, dibeli di mana aja, cuman harga mungkinnya sudah ada langganan ya. Iya. Kalau tas ini berkisar harganya dari berapa sampai berapa? Tas ini aku jualnya dari 280 sampai 700, tergantung besarnya. 280 sampai 700. Kalau gantungan kunci dari 20 sampai 50. 20 sampai 50 ya. Dan orang kayaknya kalau misalkan nggak pesen tas, pastinya belinya gantungan kunci gitu ya, buat hiasan tasnya ya. Iya, kan bisa di mix match-nya. Iya, baik. Untuk Anda yang ingin bertanya ke Teh Ondang, silakan di 0811 220 9760 atau juga di 022 727 8978. Nah ini udah dititipin ke beberapa toko ya kan, apalagi kalau misalnya ke tempat wisata ya mungkin lebih asik lagi ya, karena orang-orang kan wisatawan senangnya antik-antik gitu ya. Iya. Lalu juga mungkin tadi aku ke hotel-hotel juga ya. Iya. Ke hotel-hotel dan sebagainya. Kedepannya Teh Ondang udah punya rencana apa nih selain bikin tas sama gantungan kunci? Kalau produk ya mungkin saya harus inovasi terus, karena memang ada keterbatasan dari bahan kain yang tadi udah dibilangin ada beratnya, jadi nggak bisa banyak ya. Dari bentuk memang harus diinovasi terus. Betul. Tapi memang produk aku lebih banyak disukain sama orang luar, Malaysia sama Eropa. Jadi ada rencana mau membangun website supaya bisa keluar penjualannya. Iya betul. Kalau orang-orang sana kan senang yang antik-antik, yang berbeda dari yang lainnya. Betul. Gitu ya. Nah, saya penasaran nih, Mamata itu apa tuh? Singkatan dari apa tuh Mamata?
Mamata itu sebenarnya singkatan dari mamahnya Atta, anak aku yang paling kecil itu namanya Atta. Kirain teh mata-mata siapa ini ya mata. Oh jadi karena banyak yang manggil Mama Atta, jadi ada ide gitu ya Mama Atta. Gitu. Iya, kebetulan juga Atta itu anak aku yang bungsu perempuan satu-satunya. Oh. Jadi dari sini juga aku pengen Mama Atta itu bisa berkembang besar, jadi cantik, jadi ngebanggain Indonesia juga gitu. Iya. Nah, emang anaknya Teh Wenang ada berapa? Ada 4 teh. Ada 4. Iya. Nah, ada nggak dari keempat anaknya Teh Wenang yang sudah kelihatan juga suka merajut? Yang bungsu pastinya, karena yang aku bungsu. 4 itu 3 laki-laki teh. Jadi perempuan Siapa satu-satunya. tahu cowok juga suka merajut ya kan? Bisa. Bisa jadi misalkan tempat HP atau Iya. juga dia juga punya keinginan bikin tas cowok, ya Iya, kan? Buat bisa. tempat dompet sama HP-nya doang, berbeda dari yang lain ya kan? Iya, betul. Tidak menutup kemungkinan juga ya. Jadi yang kecil suka bantuin. Iya, suka. Sudah bisa menciptakan sesuatu? Anak aku yang kecil itu baru 9 tahun teh, jadi masih belajar gimana cara merajut yang baik dan benar. Gitu. Tapi nggak ngacak-ngacak kan? Enggak, aku menyediakan satu Tempat bahan khusus sendiri, dan iya. jangan bergerak gitu ya, di situ saja gitu ya. Iya. Oke, nah ini yang paling banyak membeli barangnya Teh Wenang apa tetangga atau saudara atau siapa? Yang beli itu justru kebanyakan dari online teh. Memang aku nggak buka di Shopee e-commerce karena harga memang ya Lebih mahal. Tapi biasanya banyak yang reach out ke aku baik lewat DM ataupun ke WA gitu. Ini jadi marketingnya kemana aja nih selain status WA, TikTok mungkin kemana lagi? Aku punya IG, TikTok. Apa namanya? Mamata Craft. Mamata Craft. Iya, TikToknya juga, TikTok, YouTube, IG semua sama Mamata Craft. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0227278978 dan juga di 081122099760. Tapi sebelumnya kita simak dulu sebuah lagu. Kalau cowok kan bisa bikin selempang ya. Ada Ya kan ya. ada sling bag banyak kan modelnya. Iya kan, itu Sling bag cowok, terus yang model kayak tas baduy gitu mungkin ada. warnanya hitam atau coklat Hitam, tua, abu, biru gitu. bisa juga marketing anak cowok itu turun di depan Cowok tapi sekolahnya. Kalau cowoknya lebih senang ke pelajaran kan, pertama kan kuliah nggak mau ribet ya, fokus ya.
Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Mozaik Indonesia dengan tema mengolah limbah menjadi karya seni bersama Teh Wandang Dahlia yang merupakan owner Mamata. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke 081122097760. Ada Teh Tiawati yang ada di Sumedang. Sudah berapa lama membuat limbah menjadi karya seni dan limbahnya dari bahan apa aja? Apakah masih banyak orang yang menyukainya? Silakan satu-satu mungkin dijawabnya ya. Iya. Berapa lama dulu? Sebenarnya ngolah limbah itu diseriusin dari tahun 2022. Iya. Lalu bahan apa aja? Sebenarnya kalau ini kan pakai teknik crochet ya, teknik nyulam. Jadi sebenarnya bahan apa aja buat aku sih bisa selama masih bisa di wol gitu, dibeli pakai gitu, dirajut ya, gitu. Nah, saya jadi pengen nanya nih tadi, ini bisa dicuci nggak? Bisa Teh. Bisa ya? Iya, Bisa. sama kayak baju aja sih, cuman mungkin jangan pakai Mesin cuci. iya, harus pakai tangan, terus nggak bisa terlalu digesek, cuman direndam aja yang kotor Celup banget gitu baru ya? baru cuma Itu disikat. keringnya berapa hari? Apalagi musim hujan kayak gini. Yang jelas mah Apakah perlu harus dibayar? oh jangan, kalau dia jangan. kayaknya warnanya nanti bisa pudar ya, di angin-angin gitu. aja. Jadi pasrah lah ya. Keringnya sampai ke dalam-dalam nggak nih keringnya? Gitu. Dibalikin ya mungkin ya. Iya Balikin. bisa. Oke. Nah, terus apakah masih banyak orang yang menyukainya katanya? Justru sebenarnya beberapa tahun belakangan ini pengolahan limbah itu lagi naik daun Teh. Jadi memang kan seluruh dunia itu lagi menggaungkan, menaikkan bahwa kita tuh harus mengolah limbah. Karena kalau misalnya makin banyak, kasihan bumi, kasihan keturunan anak cucu kita gitu. Jadi buat aku sih sebenarnya prospeknya sangat baik, terutama di luar negeri ya gitu. Iya sih, pastinya sesuatu. Ini kan masuknya unik, antik gitu ya. Iya. Jadi dan tidak semua orang juga bikin gitu. Jadi pastinya kalau orang yang mengerti justru ingin punya sesuatu yang orang lain tidak punya gitu ya. Jangan sampai apa namanya? Jangan sampai Samaan gitu ya Teh. tiba-tiba ketemu gitu ya. Tiba-tiba ketemu bareng, yang tadi nanya itu bukan Teh Tiawati di Sumedang ya, tapi Mbak Safitri yang ada di Dago ya. Ini ada salah penulisan. Maaf katanya ada salah penulisan, yang protes nih yang nanya. Untung cepat ketahuan. Nah, ada Miska di Bandung. Apakah setiap jenis limbah kainnya punya karakter yang berbeda waktu dirajut, dan ada yang gampang atau ada yang susah gitu? Pastinya iya kan. Kalau misalnya contohnya bahannya kaos, itu berarti kan kelenturannya lebih besar dibanding dari katun. Jadi teknik merajutnya juga berbeda-beda. Lebih cepat gitu ya? Tergantung Teh. Tergantung. Justru kayaknya kalau yang kaos melar. Jadi susah mungkin ya. memang harus penyesuaian kitanya, bagaimana iya. cara menarik rajut itu. Jadi ada rahasianya ya. Iya betul. Ada penelpon nih. Selamat sore. Assalamualaikum. Sore, saya Talita. Iya. Saya Ramadan lagi dari Castello Subang ini. Wow, lagi ngapain di Subang? Iya, mau ke tempat permandian Subang lagi turun. Iya Tapi benar. hujan juga. Enak juga Enak ya, juga. berendam Iya. sama air belerangnya di sana ya. Iya, itu. Makanya Jangan kita lupa mau ditambahkan coba. bunga 7 rupa ya, Iya. supaya bau belerangnya nggak terlalu nempel. Nah, jadi kamu banyak yang tadi itu Dahlia itu Iya. inspirasinya dari mana sampai bisa Oh, berpikiran inspirasinya. bikin mengelola limbah menjadi bahan distribusinya, Iya. apa mahal enggak, terus Mm-mm. gimana mengajak orang untuk Harganya ya. melakukan itu ya, mendistribusikan terus gitu. Ini ngomongnya bari berendam ini teh. Iya, mau Ya berendam. Allah, ya sok berendam lah ya sambil dengar ya.
Iya, Oke. kalau hujan ini hujan agak ganas sedikit ini. Iya, di sini udah Kita reda sih, udah pelan-pelan. cerah. Baik. Iya. Terima Iya. kasih Pak Iya. Bondan. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Nah. Ya, baik. Jadi inspirasinya dari mana nih? Inspirasinya sebenarnya gini Teh, aku tuh termasuk orang yang suka gimana ya, aku tuh suka lingkungan hidup. Jadi aku tuh pengen bikin apa gitu yang bisa ngebantu. Terus ngeliat waktu dikenalkan bahan kain sisa ini dan ngerasa bahwa banyak yang diolah limbahnya cuma jadi keset, jadi kan harganya murah ya gitu. Nah Betul. jadi Malah kadang-kadang terkesan agak memaksa ya. jadi kan mikirnya kok bisa nggak ya aku bikin suatu produk yang harganya mahal. Karena kalau misalnya bisa jadi harga mahal kan bisa ngebantu pengrajin lainnya gitu Teh. Jadi bikin aku mau bikin juga karena harganya ada gitu, harganya mahal, bisa ngebantu mereka juga gitu di perekonomian gitu Teh. Iya. Jadi meningkatkan gitu ya hasil rajutan. Iya. Terus saya tahu ya, kalau saya kan juga sering ke pasar gitu ya, ketemu si tukang kaset itu ada 2 ada 3. Bu, kasetnya dari kemarin udah beli atau belum habis katanya. Terus 10.000 lah 3 bu sampai gitu. Iya. Duh, saya bukan yang nggak kasihan ya, numpuk-numpuk juga udah Iya. banyak, udah buat apa gitu ya. Kadang-kadang juga kalau harganya murah kayak keset gitu Teh, kalau rusak kan udah dibuang aja, kadang-kadang nggak usah dibersihin, udah jelek buang gitu. Iya. Nah jangan sampai kayak gitu, kalau gitu juga sama aja, nggak ada. Karena itu malas nyucinya itu. Iya. Kan ini juga kan nyucinya ya harus ada ketekunan lah. Kalau Iya. misalkan memang ingin si warnanya tidak berubah. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Lalu harganya nih? Harganya itu tadi juga disebutkan dari 280 sampai 700 tergantung ukuran, model dan lain-lain. Iya, baik. Berkisar aja mungkin biar ada gambaran, Teh Wenda. Umumnya sih aku sekitar 300 ribuan sih Teh. Umumnya aku jual 300, kecuali kalau misalnya memang produknya besar. Biasanya ada yang pesan buat tas laptop, karena kalau bikin dari kain itu kan lebih tebal, lebih aman gitu. Jadi biasanya tas laptop itu lebih besar, harganya juga lebih mahal. Iya, lagian kan satu itu bikinnya harus berapa? 3 hari. 3 hari sih Teh. 3 Tapi hari. kalau itu 3 hari itu waktu pengerjaan dari A sampai santai ya, jadi nggak full 3 hari full gitu. Nggak 3 hari full, jadi mau ngapain dulu bisa ditinggalin, pokoknya bebas lah ya. Iya. Tidak terikat waktu ya, kecuali Betul. tadi kalau misalnya pesanannya banyak, Teh Wendang ada yang bantuin pesanan itu. Ada. Ya, baik. Jadi minimal 300. Paling mahal sudah ada yang bikin berapa? 700 Teh. 700. Iya. Ya. Baik, karena ini tadi melihat bahwa memang tas ini tidak bisa dibikin terlalu besar ya, terlalu Iya. berat ya. Lalu ini dari Miska yang di Bandung tadi, apakah setiap jenis kain, limbah kain ini punya karakter tersendiri? Jadi ada yang gampang atau ada yang susah untuk dirajut nih? Iya, memang tergantung Teh. Jadi karakteristiknya. Jadi saya kalau bikin itu enggak, misalnya aku mau bikin ini warnanya nih enggak, saya harus ngerasain feel dulu. Berpikir dulu ini iya. cocoknya untuk apa gitu Iya, ya? karena balik lagi tergantung dari kelenturannya. Kadang-kadang yang kelenturannya terlalu besar itu nggak bisa bikin model yang aneh-aneh, harus yang seperti apa gitu Teh. Jadi setiap kesulitan atau setiap karakter kain harus dipelajari dulu, Betul. lalu nanti baru bisa menentukan ini kainnya bagusnya untuk bikin apa, seperti itu ya. Iya betul Teh. Yaya di Bandung nih memasarkan produk ke luar negeri awalnya gimana? Terus paling sulit bikin apa? Masarin ke luar negeri itu biasanya aku lewat pameran Teh. Jadi kita kerjasama sama toko-toko yang memang target marketnya kebanyakan orang luar. Kayak misalnya kemarin kan di Kartikasari, di Kartikasari Dago kan kebanyakan orang Malaysia atau orang luar lah ya, kebanyakan Malaysia. Dan produk saya tuh
80% itu dibeli sama orang luar gitu. Waktu di pameran kemarin gitu. Dan itu harganya juga fleksibel kali ya kalau orang yang Luar itu mereka sangat menghargai, apalagi produk handmade, produk recycle gitu, mereka sangat menghargai teh. Jadi mereka tuh waktu kemarin ada yang beli tuh dari Inggris, Manchester, pas tahu di ini handmade dan recycle, dia nggak nanya harga teh, langsung beli gitu. nggak nanya harga langsung beli. Iya, jadi bukan nggak nanya harga, maksudnya Ya, nggak nawar. iya. Iya. Gitu ya. Nah, buat mereka mah ada uang sama gitu deh ya. Nah, ini juga kan mungkin ada koordinatornya UMKM juga yang turut memudahkan, memperlancar jalannya Teh Wendang ya untuk Iya. ini. Ini udah ada label, udah ada Alhamdulillah kita sudah HKI ya, merek, sudah label, sudah NIP juga kan wajib ya sekarang gitu. Alhamdulillah sih teh semua difasilitasi oleh dinas. sudah komplit pokoknya ya. Insya Allah Tinggal sudah. melaju aja ya. Iya betul teh. Pak Asep di Subang, inspirasinya, distribusinya bagaimana? Harganya mahal atau tidak? Oh, tadi belum dijawab inspirasinya dari mana ya? Inspirasinya itu karena aku pengen ngebantu bumi gitu deh, untuk bagaimana caranya mengolah limbah. Jadi jangan sampai jadi produk yang saya bilang tadi, jangan cuma jadi hiasan, aku nggak suka gitu. Jangan cuma hiasan ditaruh nanti udah jelek dibuang gitu. Aku pengen ada yang fungsinya, karena kan gimana ya, kalau ada fungsinya aku yang seneng seperti itu. Iya, gitu. jadi ada kebanggaan, apalagi ketika ketemu dengan banyak orang pakai tas buatan Teh Wendang ya. Amin. Nah, ini kalau di Gede Bage di rumah buka toko sendiri nggak? Enggak teh, aku kalau toko masih ya itu kerja sama toko offline atau aku online. Tapi di rumah sih paling buat workshop aja gitu. Contoh-contoh gitu ya. Iya betul. Kalau tetangga-tetangga udah mulai pada pesan atau seperti apa? Ada nggak sih yang pengen bikin tas undangan yang unik atau gimana gitu? Justru yang banyak beli itu dari luar kota Dari Bandung. luar kota Bandung. Iya. Emang biasanya kalau gajah di pelupuk mata nggak kelihatan gitu ya. Iya. Semut di seberang lautan kelihatan, kadang-kadang tetangga juga nggak tahu kalau Teh Iya. Wendang bikin. Makanya Teh kalau lagi bikin gandeng. Jadi menarik perhatian ya. Cuman ini saya ngelihat tas-tas hasil Teh Wendang yang beraneka ragam ya. Ini permainan warna ya. Bisa nggak sih kalau misalkan si Majun ini gimana ya, ada gambarnya gitu dicelup misalnya kayak bunga-bunga atau gimana gitu? Oh, kalau motif memang Iya, ada motifnya gitu iya. lah. Nah. Motif sebenarnya ada teh, cuman memang kita nggak bawa ya, Ayah. Jadi aku tuh pengen zero waste gitu teh. Jadi biasanya kan ada sisa nih sedikit-sedikit gitu ya, misalnya ngerajut ada sisanya. Nah biasanya nanti kalau udah agak banyak kita bikin model baru yang nyampurin semua sisa-sisa bahan itu gitu. Oh, jadi tetap harus dirajut dibentuk sendiri. Iya. Iya, nggak bisa misalkan dicemplungin gitu ya si rajutan si Majun ini gitu. Oh, buat diwarnain lagi? Diwarnain lagi dan sebagainya. Enggak teh, kita Enggak, ya. bikinnya langsung dari yang ada aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau bentuk bunga di tengah sedikit misalkan, Enggak teh, enggak bisa. nggak bisa ya. Enggak. Paling permainan warna Iya, ya. benar. Oh, jadi kalau mau ada yang mau motif-motif ditempelin juga nggak bisa ya? Kalau ditempelin ada teh, biasanya Apa kita tuh? cari bros atau ada Oh. motif lainnya bisa ditempel gitu. Ya misalkan kalau buat kado tas anak kecil, ini Iya. kayaknya anak kecil kan suka banget dengan gambar-gambar lucu gitu ya, Oke. dan sebagainya. Kebayang nggak sih misalkan di pojok ada gambar kucingnya kah gitu, Oh, atau kalau- gambar jerapahnya kah gitu, bisa nggak dibentuk dengan rajutan, dibentuk sedikit dengan warna yang berbeda gitu? Bisa teh, tapi biasanya itu nanti ada kecampuran dengan benang polyester ya. Jadi kalau
soalnya gini, balik lagi, kalau kain ini tebal, kalau kita bikin model yang kecil itu nggak bisa, dia pasti harus medium ke besar. Jadi hiasannya berbeda bahan, Iya. intinya seperti itu ya. Iya. Tadi ini saya juga lihat banyak gantungan kunci nih. Tadi yang dari gantungan kunci bahannya dari apa? Dari polyester teh. Dari polyester ya. Iya. Nah itu harganya berkisar dari berapa sampai berapa nih? Dari 20 sampai 50 ribu. 20 sampai 50. Iya. Kalau misalkan naroknya ini gantungan kunci kayaknya lebih bisa fleksibel ya, di sekolah-sekolahan juga bisa kayaknya. Iya, biasa. Jadi kalau Bisa gantungan nitip ke anak yang bungsu tuh. bisa teh. Jadi kalau gantungan kunci ini kan salah satu permainan untuk ngebantu dari recycle ini, karena kan ini polyester benang baru ya. Jadi biasanya buat hiasan dari tas gitu, tapi bisa juga buat di kunci, di tas dan lain-lain sih gitu. Nah ini cara merawat dan memelihara si tas ini ya, supaya awet. Ini bisa berapa lama nih dipakai biasanya? Sebenarnya kan sama aja sih sama kain teh, jadi bisa lama, tapi tergantung memang perawatan. Jadi jangan, kalau sering-sering kena sinar matahari pasti pudar warnanya. Oh gitu ya. Ya kan sama aja kain kan. Kalau baju kita pakai kalau sering kena matahari juga pasti pudar. Atau misalnya dicucinya juga harus nggak bisa terlalu keras, karena ini balik lagi bagian dari rajutan itu gitu. Jadi nyucinya juga jangan pakai sabun yang keras, baiknya pakai yang lembut. Jangan Sabun mandi gitu? bisa. Bisa. Jadi sikatnya itu cuman buat yang di tempat Sikat kotor gigi aja. mungkin ya, Iya. sedikit gitu ya. Buat kotor ini paling lama nih ya bisa dipakai berapa tahun nih kalau misalkan memang benar-benar dipelihara gitu kan. Sekarang juga banyak laundry tas, laundry sepatu. Iya. Bisa sih teh kayaknya. Tapi kalau lama tuh sebenarnya berapa lama ya? Kita juga baru 3 tahun sih teh. Tapi 3 tahun. produk aku masih ada sih, memang di rumah juga pakai gitu. Dan warnanya juga masih awet ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Karena biasanya kalau perempuan itu kalau udah suka sama tasnya, bisa dibilang kesayangan lah gitu ya. Iya. Itu sampai jangankan tasnya, baju gebarolong gitu masih resepen gitu ya. Ya mau dijadikan sesuatu yang lain atau apa juga masih sayang gitu. Iya. Jadi kayak tas dulu ini sayang gitu kan, modelnya cuma satu, kalau bikin lagi belum tentu modelnya seperti ini gitu ya. Mungkin jadi mereka betul-betul memeliharanya dengan baik. Jadi kalau di laundry boleh ya? Bisa. Nah ini kenapa nggak buka laundrynya aja sekalian? Iya kan? Waduh. Karena apa? Karena Teonang yang paling tahu bagaimana cara merawat ciptaannya gitu. Mungkin modal kali ya teh. Jadi memang ada ini khusus? Ya kan kalau misalnya laundry berarti saya harus punya pegawai juga, harus sabunnya juga khusus gitu. Jadi mikir lagi ya, ini produk ini juga sudah mungkin banyak juga yang pesen, tapi diusahakan untuk membuat sendiri ya. Iya. Ini dari 3 tahun, dari tahun 2022 ini sudah punya ide membuat hal ini. Ingat nggak udah berapa puluh yang dibikin? Lebih dari 100 ya, maksudnya berapa banyak gitu ya. Sekarang yang ada di rumah ada berapa? Ada berapa aja? Yang model buat apa aja nih? Supaya pendengar juga jadi ada gambaran nih yang modis juga, karena memang tidak ada orang yang pakai juga gitu. Jadi kalau model itu aku kayaknya ada 10 teh ya. 10 macam. Jadi kadang-kadang modelnya mungkin sama, tapi hasil dari rajutannya itu beda-beda. Balik lagi tergantung dari kondisi kainnya. Apakah ini
dari kelebaran kainnya, dari kelenturan, jadi memang hasilnya nggak akan mungkin sama walaupun modelnya sama gitu. Gitu Dan sih. warnanya juga pasti beda kali ya. Iya betul deh. Ini kalau warna biasanya dikirim ada berapa warna sih? Kalau warna itu saya nggak bisa nentuin, jadi kita langsung datang ke pengepulnya untuk milih warna gitu teh. Jadi kadang-kadang misalnya di foto nih warnanya merah, aku mau merah cabe gitu misalnya. Tapi misalnya persediaan di rumahku nggak ada, ya nggak bisa gitu. Jadi tergantung persediaan, walaupun misalnya memang bisa PO ya, bisa pesan, bisa pesan, tetap aja tergantung ketersediaan warna di rumah. Gitu. Tapi semua warna kain ada ya sebetulnya ya, Sebenarnya Majun ini ya. ada, tergantung yang di pengepulnya sih teh. Iya, cuman karena memang tergantung yang di pengepulnya ada, jadi mau tidak mau tidak bisa memilih ya. Iya. Sebetulnya ada ya. Emang udah kerja sama dengan berapa pengepul nih? Kerjasamanya itu kita ada tiga teh. 3. Iya. Jadi awalnya saya yang nyari, tapi terakhir itu mereka yang datang karena tahu ada saya bisa mengolah limbahnya gitu. Nah ini si pengepul ini itu per karung apa per berapa sih ini kalau misalnya beli kayak gini Majun? Per kilo teh. Oh per kilo. Iya. Oh gitu. Tapi kan rugi juga kalau misalkan teh ondang ini terlalu banyak warna kuningnya gitu kan, terlalu banyak apanya, milih-milih juga kali ya. Iya, jadi biasanya kita beli dari pengepul itu nggak cuma satu-satu gitu teh. Jadi belinya sekali banyak. Biasanya aku belinya Iya. berapa 100 kilo misalnya. Jadi nanti di rumah baru kita pilih yang mana gitu. Jadi kalau ada orang PO, ada mau warna ini, oh oke ada gitu. Jadi di rumah penuh sama benang. Lumayan juga buat tidur gitu ya. Harapan Teh Ondang ke depannya gimana nih Teh? Harapannya tentu aku pengen lebih maju lagi. Terima kasih sama dinas di Bandung yang sudah mau menaungi aku, sudah mau ngebimbing supaya bisa naik kelas. Aku sih pengen lebih maju biar orang juga tahu bahwa limbah itu bisa dibuat jadi produk yang lain yang bagus gitu. Selama ini yang nyupport siapa aja nih yang paling kencang nyupport selain suami? Anak-anak support sih teh. Teman-teman komunitas juga support banget sih. Terus kalau misalkan ibu-ibu kan biasanya suka gaul ya, Iya. pengajian lah atau juga arisan lah, suka dibawa nggak sekalian gitu? Biasanya aku kemanapun aku pergi aku pasti bawa. Mesti bawa ya. Iya. Siapa tahu ada spontan yang mau beli terus. Iya. Nah kalau keluar kota nih, di mana aja yang udah dikirim? Kalau keluar kota tuh ke Jakarta, Selain ke luar negeri. ke Jakarta, Jogja, Bali juga ada ya. Jadi kita juga lagi mau bikin kerjasama workshop teh dari beberapa travel. Jadi kita bikin mini workshop untuk mengenalkan produk ini. Gitu. Seru juga tuh ya di beberapa daerah seperti itu ya. Dan yang pasti memang daerah-daerah itu banyak sekali wisatawannya ya. Betul. Dan jangankan tas seperti ini, kaos yang merek asli apa sekarang juga kan sudah tidak boleh masuk ya. Iya. Ada ininya, ada sanksinya kalau misalkan kita memasukkan barang yang asli tanpa ada izin ya. Iya. Jadi kalau misalkan memang ini adalah suatu karya dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang berharga, ini sangat bagus sekali. Nah, kalau Teh Ondang sendiri membuka kursus nggak? Mungkin ada ibu-ibu yang ingin waktunya lebih bermanfaat dan lebih menghasilkan, paling tidak kalau mereka tidak untuk jualan, untuk sendiri gitu. Buka teh, buka. Oh buka. Memang aku juga kan memang melatih beberapa orang supaya bisa merajut dengan SOP yang aku punya gitu. Jadi aku senang banget kalau misalnya ada yang bisa ngebantu teman-teman yang mau belajar gitu teh. Iya, itu bayar buka kursusnya. Bayar lah teh.
bayar ya, Buat- tapi ya mungkin disesuaikan dengan orang. Iya, tergantung karena kan ini tergantung ada peralatannya teh. Jadi biasanya biayanya itu buat persiapan peralatannya. Gitu. Jadi bahannya dari teh ondang. Iya. Dari Asa nih di Bandung, apa yang paling menyenangkan dari merajut dengan limbah kain dibanding dengan benang biasa? Apa yang unik mungkin yang paling sesuatu yang bisa dinikmati gitu ya, dirasakan ketika sedang merajut? Emang aku lebih seneng ngerajutnya pakai kain sisa karena ada feel aku harus kalau merajut itu kan ada tarikannya teh. Jadi bagaimana dengan kain sisa yang ini aku nariknya seperti apa, dengan kain sisa yang lain harus narik seperti apa. Kalau misalnya aku kekencangan hasilnya akan peot gitu kan. Jadi macem-macem. Jadi aku pikir aku senangnya dari situ sih teh. Paling seneng dari Majun lah ya, Iya. karena memang sudah biasa dari awalnya gitu dan Iya. sudah tahu rahasianya mungkin Iya. yang membuat dari Majun itu jadi menjadi lebih mudah untuk teh ondang. Baik, mudah-mudahan sukses ya, cita-citanya tercapai, lalu juga banyak sponsor dan muridnya tambah banyak ya, Amin. supaya limbah itu bisa menjadi karya seni yang berarti dan berharga untuk orang lain. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.